Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan di video kali ini kita akan bahas XOS testnet, dan ini adalah info terbaru atau update terbaru ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan XOS testnet update terbaru, kita akan informasikan ada event terbaru dari toko kripto ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, langsung kita kutip dari support.tokocrypto.com, dan kita bisa lihat di layar handphone kita masing-masing. Sudah siap kembali main game Blast and Earn? Ayo gabung di Merdeka Blast and Earn dengan total hadiah sebesar 50 juta IDR. Dan ini di sini update-nya 9 hari yang lalu teman-teman semua. Kenapa belum sempat kita bikin videonya? Karena ada beberapa hal yang harus kita urus. Ada semacam kolaborasi, jadi kita masih ngurus itu kemarin, jadi belum sempat update. Dan bisa kita lihat di sini total hadiah 50 juta dalam bentuk TKO. Jadi 50 juta rupiah gitu ya dalam bentuk TKO. Jadi teman-teman semua, eventnya itu dimulai pada tanggal 11 Agustus sampai 8 September, dan di sini kita bisa lihat untuk syarat aktivitas. Yang pertama, kalian harus memiliki akun toko kripto dan melakukan KYC level 1. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk link download aplikasinya dan link daftarnya teman-teman semua. Kalian bisa gunakan kode yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Karena kalau misalkan kalian menggunakan kode yang ada di deskripsi video ini, kalian bisa dapat diskon 20% untuk perdagangan ya teman-teman semua, dan itu seumur hidup atau selamanya. Jadi pastikan aplikasi toko kripto kamu itu versi 2.22 ya teman-teman semua, dan kalian bisa lihat di bagian ini untuk cara mengikuti eventnya. Kalian tinggal klik aja menu Merdeka Blast dan Earn di menu pertama atau di logo kado ya teman-teman semua. Di sini kita bisa lihat untuk screenshotnya. Nah, setelah seperti itu kalian bisa ikuti step by stepnya teman-teman semua. Ronde pertama 11 Agustus sampai 24 Agustus. Jadi mungkin kalau untuk ikut di season 1 atau ronde 1, kalian singkat banget ya, tinggal 3 harian lagi, dan mungkin kalian bisa ikut di periode kedua atau ronde kedua mulai tanggal 25 Agustus sampai 8 September. Dan untuk pemenangnya itu ada 200 pemenang teratas. Jadi untuk top 1 itu bisa dapat 3.750.000, dan untuk top 2 sampai top 5 itu dapatnya sekitar 1.500.000 ya teman-teman semua, dan ini dibagi atau per user. Kalian bisa pahami lebih dalam lagi teman-teman semua, dan di sini top 6 sampai top 10 ya dapatnya 500.000, dan top 11 sampai 50 150.000, dan top 51 sampai 100 75.000, dan top 101 sampai 230.000 ya teman-teman semua. Kalau misalkan dibagi per usernya 30.000, itu udah lumayan ya di top 101 sampai 200. Tapi kalau ini reward pools, maksudnya reward pools itu di top 1 rewardnya segini gitu ya, atau di top 2 sampai top 5 rewardnya 1.500.000, terus dibagi gitu, kayaknya sih kecil ya. Harusnya per user teman-teman semua, dapatnya per user, karena di sini top 1 dapatnya 3.750.000-an. Jadi kemungkinan yang di bawahnya itu per user dapatnya segitu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini untuk syarat dan ketentuan kalian baca secara mandiri. Dan kita bisa lihat di sini, yang pasti kalian harus memiliki akun toko kripto dan melakukan KYC level 1. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga dior, kita lanjut ke pembahasan inti video kali ini, yaitu pembahasan info terbaru dari testnet XOS teman-teman semua. Oke teman-teman semua, seperti yang kita lihat di layar handphone kita masing-masing, dan untuk update informasinya kita kutip dari x.ink/info. Jadi di sini ada desentralisasi. Jadi lapisan penyelesaian POW paling terdesentralisasi setelah BTC atau Monero ya teman-teman semua. Dan siapapun bisa menambang, siapapun juga bisa menverifikasi, siapapun bisa menjalankan node.
Di sini ada white paper dan juga peta jalan. Kalau misalkan kalian ingin tahu lebih dalam, kalian buka di bagian white papernya teman-teman semua. Dan ada beberapa mungkin fitur ya teman-teman semua. Di sini ada XPOW atau penambang GPU. Selanjutnya ada toko X, itu buku besar kompleks. Dan selanjutnya ada blok 20-an, itu layer 1 yang kuat dan model BTC siklus penambangan kedua. Jadi apakah si COS ini akan menjadi BTC kedua, kita juga belum tahu ya teman-teman semua, atau ekosistemnya gitu ya. Atau dia itu tujuannya mau membuat blockchain baru yang mungkin terinspirasi sama BTC ya teman-teman semua. Karena BTC itu kan udah gede banget ya untuk apa namanya hash rate-nya itu 700 berapa ya, 713 hexa atau berapa gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita mau mining itu butuh perangkat yang sangat tinggi dan harganya juga lumayan mahal ya teman-teman semua. Jadi kalian bisa pahami lebih dalam lagi. Selanjutnya kita main singkat aja di sini teman-teman semua. Ada daya tahan minimal layer 1. Jadi kompleks dan stabil berdasarkan desain blok 20 detik, mengurangi persyaratan perangkat keras ke tingkat yang dapat diakses konsumen. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang digunakan ya teman-teman semua. Yang pertama ada XPOW, tahan ASIC ramah GPU, dan XStore itu di publikasi CDC ditambah snapshot, dan entry penambangan VRAM 2 GB. Nah, selanjutnya ada interoperabilitas, memungkinkan siklus aset rantai eksternal yang terverifikasi dalam ekosistem X, registrasi tanpa izin dan tanpa kepercayaan kustodian. Jadi selanjutnya registrasi tanpa izin, klien ringan atau verifikasi bukti, dan tidak ada komisi lapisan protokol. Selanjutnya L2 resmi. Jadi L2 resmi atau XL2 diluncurkan 12 bulan setelah mainnet. Optimistic roll up dengan blok 0,5 detik, bukti penipuan 7 hari, mengumpulkan likuiditas sambil mempertahankan persaingan terbuka. Jadi sasaran pertamanya itu sekitar 7.000 sampai 10.000 TPS dan kompatibel dengan EVM, keluar satu klik ke layar 1. Mungkin nanti tujuannya itu untuk menjembatani ya teman-teman semua yang layer 2-nya. Jadi COS itu punya layer 1 dan dia juga ngerilis layer 2 natifnya gitu ya teman-teman semua. Jadi layer 1 COS itu bisa di bridge atau dijembatani ke layer 2-nya si XOS atau COS ya teman-teman semua. Jadi nanti bisa menjembatani lagi di jaringan lain seperti Ethereum, Binance, atau Arbitrum ya teman-teman semua, Optimis, dan masih banyak yang lain untuk jaringan-jaringan layer 2 dan juga layer 1. Bahkan nanti mungkin bisa ke ini ya teman-teman semua, ke BTC juga. Jadi disclaimer dan juga Dior. Yang paling penting adalah roadmapnya ya teman-teman semua. Kalau misalkan di bagian fitur-fitur ini, kalau kita yang bagian awam itu ya mungkin tahunya cuma dasar aja ya teman-teman semua. Ini di bagian ini sepertinya harus mendalami lebih dalam lagi. Jadi secara garis besar COS mungkin akan memiliki layer 1 dan juga layer 2 teman-teman semua. Disclaimer serta Dior, kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung gabung di sosial media mereka, di Discord atau di follow akun sosial X-nya agar mendapatkan update yang akurat ya teman-teman semua dari project COS Testnet. Nah, selanjutnya ada demokratisasi. Di sini solusi seimbang XOS, demokratisasi GPU. Pertama di sini ada BTC dan Litecoin. Jadi perangkat keras penambangan khusus sama sekali tidak melibatkan penambang individu dan melanggar etos, siapapun dapat berpartisipasi. Selanjutnya ada Monero Random X. Jadi desain yang ramah GPU, memungkinkan sasaran botnet dan penambangan awan tersembunyi, menciptakan faktor sentralisasi baru.
Nah, yang paling kita nantikan itu di cost ya teman-teman semua, ada XPOW. Jadi di sini entry VRAM 2 GB memungkinkan partisipasi yang luas, rotasi program epoch, mempertahankan ketahanan ASIC, setiap gamer dapat menambang. Jadi kita mau lihat nih nanti seperti apa di tahun 2026 ya teman-teman semua. Karena di sini kan masih di tahun 2025 dan di Q3. Kemungkinan nanti di Q3 itu akan rilis tokenomic ya teman-teman semua. Jadi kemarin itu saya sudah lihat untuk roadmapnya. Oke, selanjutnya di sini setelah BTC dan Monero paling terdesentralisasi penyelesaiannya tahanan POW. Jadi setelah ETH beralih ke POS atau Proof of Stake ya teman-teman semua, lapisan penyelesaian POW yang adil menjadi langka. Jadi COS atau XOS menyediakan penyelesaian POW yang mudah diakses dan dapat diaudit dengan ketahanan sensor yang sesungguhnya. Siapapun dapat menambang, memverifikasi, dan melanjutkan pembukuan. Jadi ada algoritma XPOW, halving 4 tahun, dan selanjutnya ada akses buku besar penuh. Selanjutnya ada pembakaran biaya dasar. Jadi disclaimer dan juga dior teman-teman semua. Oke, di sini ada struktur. Rantai utama adalah POW, lapisan keamanan, dan layer 2 berperforma tinggi, lapisan eksekusi, dan ada interoperabilitas atau public token. Nah, yang di tengah itu adalah jaringan inti, yaitu XOS. Nah, selanjutnya ada di sebelah bagian kanan, teman-teman semua, itu ada Solana atau token SPL, dan rantai BNB atau BEP20, dan ada juga Ethereum ERC20. Jadi nanti konsepnya itu seperti apa, kita masih ini teman-teman semua, masih mempertimbangkan ya. Kita mau membaca kayak grafik atau kayak strukturnya itu seperti ini gitu ya. Jadi COS itu mau jadi jaringan inti gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini jadi blockchain masa depan ya teman-teman semua. Jadi disclaimer dan juga dior, dan selanjutnya kita lihat di bagian bawah, loncat aja langsung di bagian peta jalan teman-teman semua. Dan di sini membangun lapisan penyelesaian POW paling terdesentralisasi setelah BTC dan Monero. Jadi kemungkinan nanti COS ini bakal mirip-mirip kayak ini ya teman-teman semua, kayak BTC dan kayak Monero gitu ya. Jadi kita kalau mau dapetin ya nambang gitu teman-teman semua. Mungkin dia konsepnya seperti itu. Nanti kita update di next video kalau misalkan ada update terbaru dari XOS. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2025 di sini ada alokasi token. Jadi distribusi token awal, dan ini dilakukannya untuk testnet user atau untuk developer, kita juga belum tahu ya teman-teman semua. Distribusi token awal itu mungkin alokasi token kayak ini ya teman-teman semua, kayak tokenomic. Nah, selanjutnya nanti di Q4 kita belum dapat update, dan di sini juga nggak ada ya untuk roadmapnya. Mungkin dia masih testnet. Selanjutnya masuk ke kuartal 1 di tahun 2026. Jadi acara pembuatan token atau TGE, token generate event ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kuartal kedua tahun 2026 ada XPOW 1.0, peluncuran algoritma penambangan. Jadi nanti kita bisa nambang XOS gitu ya teman-teman semua. Selanjutnya ada jaringan utama POW, dan ada tantangan node 10K, ekspansi node secara global. Selanjutnya akan dirilis pada tahun 2027 di kuartal kedua. Itu jaringan uji layar 2. Jadi kita nantikan di tahun-tahun yang akan datang untuk perjalanan XOS ini teman-teman semua. Yang jelas di kuartal 1 nanti ada TGE. Kemungkinan nanti bakal dapatnya di layar satunya ya teman-teman semua, dan selanjutnya nanti di layar 2 itu hadir di tahun 2027 teman-teman semua. Jadi ini proyeknya jangka panjang sekali. Selanjutnya di sini di kuartal keempat tahun 2027. Jadi ada jaringan utama layer 2 atau peluncuran layer 2 berkinerja tinggi.
Selanjutnya di kuartal pertama tahun 2028 teman-teman semua ada insentif ekosistem, jadi pasar AI dan GameFi. Selanjutnya di kuartal keempat tahun 2028 ada acara pembakaran token teman-teman semua. Berarti mungkin bisa dikatakan kayak halving gitu ya, atau di burn. Di burn itu kan mengurangi supply. Tapi kalau halving itu dipecah aja ya teman-teman semua. Bisa kalian disclaimer secara mandiri. Nah, di sini ada pembakaran token pada kuartal keempat di tahun 2028. Dan secara garis besar ini project jangka panjang. Mudah-mudahan gak berhenti di jalan ya teman-teman semua. Karena kita udah join sejauh ini belum ada informasi untuk seperti apa sih testnetnya gitu ya, atau evaluasi testnetnya itu seperti apa dari XOS-nya gitu ya, atau bakal mainnetnya tahun berapa, bulan berapa gitu ya. Tapi kalau dilihat dari roadmapnya itu di kuartal ke-1 di tahun 2026 untuk token graded event ya teman-teman semua. Jadi kalau token graded event itu biasanya sih langsung bersamaan dengan mainnet. Misalnya untuk klaimnya itu di tahun 2025 akhir atau di Q4 ya teman-teman semua, dan di Q1 awal itu bisa aja langsung listing ya. Tapi nanti listingnya langsung ke exchange atau di DEX kita juga belum tahu, kita tunggu update selanjutnya dari XOS. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih untuk update di video kali ini tentang XOS. Kita sampai di sini dulu. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.